ini dengan membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Kemudian ayah bunda sekalian, kita memasuki agenda kita yang berikutnya, yaitu pengantar dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan kepada Ustadz Khairani MPD. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Islam Terpadu Ukhuwah dan Kepala SMA Islam Terpadu Ukhuwah, beserta para wakil kepala sekolah di SMP Islam Terpadu Ukhuwah dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah, para ustadz dan ustadzah SMP dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua siswa SMP dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan untuk bersama-sama hadir di dalam kegiatan sosialisasi awal persiapan pembelajaran tatap muka untuk SMP dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan pengantar untuk pertemuan pada hari ini. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para orang tua siswa SMP dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September bulan yang lalu kami juga sudah melakukan dengan manajemen SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School sosialisasi awal persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian pada hari ini kita akan lakukan sosialisasi awal persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi perlu kami sampaikan, ini adalah sosialisasi awal persiapan. Jadi untuk pembelajaran tatap mukanya, tentu saja kita akan mengikuti ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan tentu saja dengan panduan yang sudah ada dan lengkap tercantum di dalam Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri Revisi yang terbit 1,5 bulan yang lalu. Kemudian insya Allah di berikutnya nanti juga akan kami lanjutkan, ada sosialisasi awal di SD, kemudian nanti juga akan ada sosialisasi awal di PAUD. Nah, tentu saja ini akan kita lakukan bertahap sesuai dengan perkembangan yang ada, kemudian juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sesuai komitmen kita di Lembaga Pendidikan Ukhuwah, kita mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di khususnya di daerah kita yang terkait dengan proses pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah. Yang pertama kami sampaikan terkait dengan perubahan SKB 4 Menteri. Sebelumnya pada tanggal 15 Juni 2020, insya Allah itu sudah pernah kami sampaikan juga di saat penyambutan untuk tahun pelajaran baru 2020-2021, yang kemudian SKB tersebut mengalami perubahan, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2020. Ya, SKB 4 Menteri, yaitu antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi lembaga pendidikan setingkat
SD, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, kemudian Menteri Agama yang juga membawahi pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan agama, kemudian Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah. Nah, SKB 4 Menteri ini tentu saja masih tetap berbicara tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa bagian penting dari SKB yang direvisi tersebut, yaitu yang pertama terkait kebijakan. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini ya, ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita sebagai lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kita mengikuti panduan kebijakan yang dilaksanakan, yang diatur oleh pemerintah. Jadi, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kebijakan masuk dan tidak masuk ini sekali lagi adalah sesuai nanti dengan ketentuan dan kebijakan aturan dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah rujukannya SKB 4 Menteri. Kemudian prinsip kebijakan pendidikan pada sebelumnya hanya dari sisi kesehatan dan keselamatan, ada berikutnya ditambah dengan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Kemudian yang berubah juga dari SKB sebelumnya adalah fokus kebijakannya itu adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Di SKB sebelumnya itu hanya untuk zona hijau. Kemudian di SKB yang revisi itu adalah untuk zona kuning dan zona hijau. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kurikulum darurat yang diberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan untuk menyiapkan kurikulum pembelajaran menyesuaikan di masa pandemi ini. Nah, kemudian terkait dengan zona, karena kami juga melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kita di Kalimantan Selatan dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah berkali-kali beliau menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah itu nantinya akan diperbolehkan untuk sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning. Nah, sebelumnya di SKB yang sebelumnya zona oranye, merah, dan kuning dilarang melakukan pembelajaran. Untuk yang revisi ini, zona oranye dan merah itu dilarang melakukan pembelajaran. Kemudian zona kuning diperbolehkan dengan pertimbangan risiko kesehatannya tidak jauh berbeda dengan zona hijau. Nah, kemudian yang paling penting adalah penentuan zonasi. Nah, data zonasinya sesuai SKB 4 Menteri ini untuk terkait dengan pembelajaran di lembaga pendidikan adalah zonasi per kabupaten kota. Jadi bukan zonasi per kelurahan. Oleh karena itu, sehingga Satuan Tugas Nasional COVID-19 setiap pekannya ada melakukan update data terkait dengan zonasi seluruh kabupaten kota di Indonesia. Insya Allah setelah ini akan kami sampaikan. Jadi biasanya setiap hari Selasa malam paling cepat, kemudian atau hari Rabu itu sudah diumumkan zonasi setiap pekannya. Jadi kami sampaikan sekali lagi bahwa zonasinya adalah berdasarkan zona kabupaten kota untuk penentuannya. Nah, kemudian baru untuk pulau-pulau kecil, bagi yang ada pulau kecil di Indonesia karena banyak pulau, maka pulau-pulau kecil itu barulah berdasarkan pemetaan dari satuan tugas di provinsi atau kabupaten kota setempat. Tetapi untuk yang di daerah, khususnya yang pulau-pulau besar, maka zonasinya ditentukan oleh Satuan Tugas Nasional yang tercantum di peta risiko zonasi 514 kabupaten kota di Indonesia. Nah, kemudian kalau sudah berada di zona hijau atau kuning untuk kabupaten kota di Indonesia, maka dapat melakukan pembelajaran tatap muka dengan persetujuan dari pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua. Jadi yang pertama adalah tahapannya terkait dengan zonanya dulu.
kalau zona kabupaten kotanya sudah kuning atau hijau, kemudian dari pemerintah daerah setempat ya, memperkenankan untuk pembelajaran tatap muka, maka baru ditindaklanjuti oleh sekolah yang dilakukan dengan nanti pertemuan sekolah dengan komite sekolah. Nah, untuk tahapan awalnya dilakukan adalah sosialisasi awal yang nanti ini juga dilakukan survei atau kesiapan dari seluruh warga sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap mukanya untuk PAUD itu dilaksanakan 2 bulan setelah jenjang pendidikan lainnya. Nah, di SKB sebelumnya itu SMP dan SMA sederajat itu lebih awal. Kemudian setelah itu dilanjutkan SD 2 bulan berikutnya, kemudian dilanjutkan oleh PAUD 2 bulan berikutnya. Di SKB yang revisi, SD, SMP, dan SMA ketika sudah kuning atau hijau, maka boleh atau dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Setelah itu 2 bulan berikutnya baru dilanjutkan dengan PAUD. Nah, tahapan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan adalah untuk pembelajaran tatap muka wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Mulai dari ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, kemudian akses fasilitas layanan kesehatan, area wajib masker, kemudian memiliki termogan, dan terakhir nanti adalah kesepakatan bersama antara kepala sekolah dengan ketua komite sekolah. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita melakukan dulu terlebih dahulu adalah sosialisasi awal, sehingga diharapkan semuanya memiliki informasi yang sama, semuanya memiliki pandangan yang sama terkait dengan apa itu zonasi, kemudian apa itu prosedur pembelajaran tatap muka, dan hal-hal terkait lainnya. Sehingga tidak mengalami perbedaan informasi atau disinformasi dan pandangan-pandangan lainnya. Nah, kemudian pembelajaran tatap muka kalau nanti dilakukan maka harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Seperti kondisi kelas misalnya, maka kondisi kelas ya, nanti maksimal adalah 18 peserta didik. Artinya kelas kita yang normal biasanya kita isi dari 30 atau 32 orang, maka akan diisi 50% saja. Kemudian jadwal pembelajarannya juga demikian, ada batasan maksimal 1 hari adalah 4 jam. Maka tentu akan dilakukan pembagian jumlah hari atau jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift. Ya, ini yang nanti akan disiapkan oleh sekolah, oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada beberapa perilaku-perilaku wajib yang harus dilakukan. Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami sampaikan, insya Allah mudah-mudahan malam ini nanti datanya juga sudah keluar untuk yang pekan ini atau besok. Ya. Ini kami sampaikan pekan terakhir, analisis data pekan terakhir, yaitu dari 514 kabupaten kota. Ini data resmi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan tim pakar dari gugus tugas nasional yang menjadi rujukan bagi 514 kabupaten kota di Indonesia untuk penetapan khususnya terkait dengan pembelajaran tatap muka di lembaga pendidikan sesuai SKB 4 Menteri. Nah, dari gambar ini terlihat untuk Pulau Kalimantan belum ada yang hijau, kuning dan oranye, tapi merahnya sudah habis. Nah, bagaimana dengan Kalimantan Selatan dan khususnya Banjarmasin? Nah, data pekan terakhir ini yang sudah masuk zona kuning adalah Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Selatan. Untuk Banjarmasin, ya, kita berharap mudah-mudahan dalam pekan ini atau pekan depan bisa menjadi kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori zona kuning atau hijau berdasarkan data pekanan resmi dari gugus tugas nasional ini dan tim pakar dari gugus tugas nasional. Nah, oleh karena itu kita kembali juga menghimbau semuanya, mari kita bersatu dengan selalu memakai masker, kita selalu menjaga jarak, kita selalu mencuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, tidak panik, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan zona hijau dan kuning yang nantinya kalau
Banjarmasin khususnya sudah ditetapkan. Nah, kalau nanti sementara ini masih oranye, kalau nanti ditetapkan menjadi zona kuning atau hijau, maka nanti akan berlaku ada masa transisi, yaitu selama 2 bulan sejak dimulainya nanti pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Kemudian nanti ada masa kebiasaan baru, ya 2 bulan setelah masa transisi. Nah, kalau di boarding ini juga ada ketentuannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi satuan pendidikan yang nanti memulai pembelajaran tatap muka ketika kabupaten kotanya itu sudah zona hijau atau kuning, maka orang tua peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR bagi anaknya. Oleh karena itulah, makanya hari ini kami nanti juga akan melakukan isian untuk kesiapan masuk atau belum siap untuk masuk per orang dari orang tua, karena data inilah yang nanti akan digunakan ya untuk salah satu syarat dalam sekolah ketika nanti kabupaten kotanya sudah memasuki zona kuning atau hijau. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu nanti dapat memilih kalau sudah siap dan setuju PTM, kemudian yang nanti belum siap maka juga tetap diperkenankan untuk melanjutkan BDR. Karena perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kalaupun nanti pembelajaran tatap muka, maka sesuai ketentuan masa transisi dan masa kebiasaan baru, sebelum nanti ada perubahan SKB berikutnya, maka proses pembelajaran tatap mukanya hanya dapat satu kelas itu diikuti oleh 50% dari total peserta didik yang ada di kelas itu. Sehingga kita nanti akan melakukan sistem shift atau pergiliran yang nanti diatur oleh lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai lampiran-lampiran prosedur-prosedur yang sudah tercantum di dalam lampiran SKB tersebut untuk lembaga pendidikan. Seperti yang boarding school, kami juga sudah menyiapkan ini, yang sudah kami sampaikan di bulan yang lalu. Kemudian SD, SMP, dan SMA, kalau di Oktober atau awal November ini kita sudah kuning, maka tahapan-tahapannya adalah nanti seperti ini. Ya. Jadi sudah kita siapkan rancangannya dan tahapan-tahapannya. Demikian juga dengan PAUD. Demikian juga dengan PAUD. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, syarat pertama juga dari lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan harus mengisi formulir kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan di sistem data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kemarin ditutup 26 Juni 2020. Insya Allah tahap awal ini kemarin kita sudah mengisi. Jadi seluruh lembaga pendidikan di Ukhuwah kita sudah mengisi karena sekarang semuanya sudah terpusat online. Jadi kita sudah mengisi di sistem Dapodik ini. Kemudian yang kedua, setelah bulan Juni, bulan Agustus juga ada pengisian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Jadi ada bagian-bagian yang harus diisi terkait dengan syarat-syarat tersebut. Insya Allah seluruh lembaga pendidikan di Ukhuwah juga sudah mengisi pada Agustus 2020 yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020. Insya Allah sudah sukses dan sudah submit ya daftar periksa kesiapan satuan pendidikan yang dilakukan secara sentralisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pembaharuan atau pendataan rutin ini juga dilakukan. Kalau tadi penentuan zonasi kabupaten kota juga rutin per pekan, maka di sistem Dapodiknya juga ada rutin pengisian yang dilakukan oleh operator kita. Nah, Bapak Ibu, alur kegiatan pemberlakuan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu tahapannya adalah dimulai dari persiapan fisik satuan pendidikan. Jadi persiapan fisik di satuan pendidikan, insya Allah nanti akan lebih detailnya disampaikan oleh dua kepala sekolah kita. Kemudian ada persiapan administrasi dan pengajuan permohonan. Insya Allah kita sudah menyiapkan persiapan administrasinya, tinggal nanti adalah menunggu. Ketika sudah zona kuning atau hijau, maka sekolah atau lembaga pendidikan sesuai ketentuan dapat mengajukan permohonan dan dilakukan verifikasi lapangan. Setelah itu nanti ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan izin dari pemerintah daerah atau kalau di kota oleh wali kota, di kabupaten oleh bupati. Ya, setelah itu sudah masuk maka dilakukanlah monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Nah, sebagai contoh kami sampaikan untuk Kota Banjarbaru
SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School kami itu sudah menyelesaikan proposalnya. Insya Allah unit SMP dan SMA IT Ukhuwah juga sudah siap. Ya. Kemudian yang di Banjarbaru sudah diserahkan ke dinas. Kemudian dinas pendidikan juga sudah melakukan jawaban dari yang kita ajukan. Karena Banjarbaru zonanya masih oranye, maka sesuai ketentuan DSKB tadi ya akan diproses ketika sudah zona kuning. Jadi seperti itu. Baru akan diproses ketika sudah zona kuning. Tetapi secara ketentuan tadi persiapan fisik dan syarat administrasi sudah kita lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu tahapan-tahapannya yang sudah kami lakukan. Ini sebagai contoh. Nanti insya Allah untuk yang di Ukhuwah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP dan SMA. Di Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, berbagai persiapan itu sudah kita lakukan. Ya, mulai dari depan, di dalam, kemudian termasuk persiapan awal ketika mau masuk, kemudian bagaimana di tempat ibadahnya, bagaimana di kelasnya, itu juga sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian di titik-titik yang lain, kemudian juga termasuk tempat cuci tangan, CTPS, tempat cuci tangan pakai sabun, kemudian juga hand sanitizer, itu juga sudah disiapkan. Ini gambaran di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Kemudian di asramanya juga tempat cuci tangannya, termasuk di jalur-jalur jalan, itu juga dibuat alurnya sesuai dengan protokol kesehatan lembaga pendidikan yang ada di lampiran SKB 4 Menteri tersebut. Nah, terkait dengan proposal itu, jadi ada yang di dalam SKB 4 Menteri itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tapi kami tidak menyampaikan di sini karena itu adalah ranahnya nanti Dinas Pendidikan menyiapkan sesuai SKB 4 Menteri itu. Kemudian ada yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga, nah ini baru terkait dengan lembaga pendidikan, yaitu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, mulai dari tadi pengisian daftar periksa, kemudian membentuk satuan tugas di unit sekolahnya, kemudian terkait dengan RKAS-nya, kemudian terkait dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membentuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh unit terkait. Kemudian membentuk tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, juga nanti akan disampaikan unit terkait. Kemudian membentuk tim pelatihan dan humas, yang nanti juga akan disampaikan oleh unit terkait. Nah, kalau terkait dengan protokol kesehatan, bagaimana protokol kesehatannya, itu insya Allah sudah ada lengkap tercantum tahapan-tahapannya di dalam lampiran SKB 4 Menteri tersebut untuk lembaga pendidikan. Mana yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah setempat, mana yang harus disiapkan oleh sekolah, dan mana yang harus didukung oleh para orang tua siswa. Jadi sudah ada ketentuannya. Kita tinggal mengikuti dan melakukan tahapan-tahapan tersebut. Oleh karena itu, terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan informasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 sudah kita mulai 24 Oktober kemarin sampai dengan 7 November 2020. Karena masih dalam masa pandemi, kemudian juga belum di zona hijau, maka penerimaan peserta didik baru sesuai prosedur dan protokol yang ada, semuanya kita laksanakan, seluruh rangkaiannya kita laksanakan secara online. Nah, kemudian kami sampaikan juga ada unit terbaru tahun ini, tahun pelajaran baru nanti adalah SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Putri. Jadi untuk kelas 6 nanti mungkin keluarga Bapak Ibu juga ada, bisa masuk nanti ke SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Putri. Kemudian untuk SMA-nya tahun ajaran depan ini, tahun ajaran baru nanti kita akan buka juga ada program boarding putra. Insya Allah asramanya ini sedang disiapkan beriringan dengan masjid yang sudah kita bangun sejak tahun lalu. Ya. Kemudian nanti untuk putri kita akan siapkan juga program asrama putri. Selama ini untuk SMA ada beberapa tempat kos yang itu nanti akan kita buatkan, atau ada asrama untuk putri yang nanti akan didampingi oleh kalau di putra ada musyrifnya, kemudian di putri ada musyrifahnya. Nah, kemudian ada juga survei form isian orang tua tentang kesiapan pembelajaran tatap muka. Nah, insya Allah nanti setelah paparan dari kepala sekolah ya
terkait dengan laporan persiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka, maka nanti ada survei yang dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk diisi, yang seperti tadi kita sampaikan. Nah, kemudian ini gambaran yang SMA IT Ukhuwah program boarding putra, insya Allah asramanya sudah kita rancang, nanti ada 3 blok untuk 3 angkatan. Kemudian yang berikutnya di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School untuk putra, tahun ajaran baru nanti sudah masuk tahun keempat. Nah, untuk putrinya ini layout lengkapnya. Insya Allah bagian depan yang saat ini sedang proses penyelesaian yang akan digunakan untuk tahun pertama. Kemudian yang berikutnya secara umum di Ukhuwah kita membuka dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMP Hidayatul Quran Boarding School. Nah, insya Allah Bapak Ibu juga sudah menerima informasinya. Ini kami mengingatkan bersama saja kembali. Mungkin ada keluarganya yang nanti mau bergabung juga di Ukhuwah di tahun ajaran baru nanti. Ya, ini untuk yang Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Ya, insya Allah kita termasuk yang menjadi ini juga di dalam proses pembelajaran daring, kemudian juga termasuk persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, nanti Bapak Ibu ada survei di Hidayatul Quran Boarding School kemarin sudah mengisi survei kesiapan PTM oleh hampir 200 ya, karena sudah hampir 200 jumlahnya di SMP IT Hidayatul Quran Boarding School. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti yang SMP IT Ukhuwah kami mohon nanti untuk mengisi setelah paparan dari kepala sekolah. Kemudian yang SMA juga demikian, setelah paparan dari kepala sekolah nanti bisa mengisi surveinya. Untuk SMP IT Hidayatul Quran Boarding School kami sudah kunci kemarin hasilnya karena untuk disampaikan ke dinas terkait. Hasilnya 92,5% siap dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dan 7,5% belum bersedia untuk mengikuti pembelajaran tatap muka dan nanti akan tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Tapi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pembelajaran tatap muka baru bisa dimulai, syarat pertamanya adalah kabupaten kotanya sudah berada di zona kuning atau hijau. Kemudian setelah itu ada izin dari pemerintah setempat, dalam hal ini kalau kota oleh wali kota, kemudian kabupaten oleh bupati. Sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut. Setelah itu untuk sekolah, tahapan awalnya daftar isian periksa di Kemendikbud sudah diisi, kemudian persiapan fisik dan proposal juga sudah kita siapkan. Tinggal nanti adalah proses berikutnya. Dari data survei itu nanti akan ditindaklanjuti pertemuan kepala sekolah dengan ketua komite sekolah untuk membuat SKB, surat kesepakatan bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya. Nah, sekali lagi, ketika pembelajaran tatap muka dilakukan, bagi yang bersedia nanti akan mengikuti ketentuan yang ada dengan sistem SIP tadi, karena tetap saja nanti ada yang SIP masuk, kemudian ada yang pembelajaran dari rumah. Kemudian yang belum bersedia, berarti dia akan full pembelajaran dari rumah atau tetap full BDR. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat Ulun sampaikan sebagai pengantar pertemuan hari ini. Jangan lupa 3M, ya, kita menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun atau cairan pembersih tangan. Ya, kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan kekuatan, dan apa yang kita rencanakan ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita nanti bisa kembali mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Amin. Juga mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semuanya sehat, ya, Bapak Ibu sehat, anak-anak kita semua sehat, ya, dan ustadz ustadzahnya, seluruh keluarga besar Ukhuwah semua diberikan kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengantar dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Kita memasuki acara yang berikutnya, yaitu sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka SMP dan SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin
Sosialisasi yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin kepada Ustadz Abdurrahman MPD, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ustazah Murni atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan Ustadz Khairani MPDI, Kepala SMA IT Ukhuwah Banjarmasin Ustadz Khairul Hadi SPD, rekan-rekan Waka Kurikulum, Wakasis, dan seluruh ustadz-ustadzah di lingkungan SMPT Ukhuwah dan SMPT Ukhuwah Banjarmasin yang berbahagia, serta Bapak Ibu yang berkenan memenuhi undangan dari kita semua untuk bisa sama-sama hadir dalam rangka sosialisasi persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang insya Allah mudah-mudahan segera bisa kita lakukan, tentunya dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian atas izin juga dari pemerintah kota setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk menyampaikan beberapa bagian yang insya Allah sudah kita siapkan dari SMPT Ukhuwah Banjarmasin dalam rangka menyambut persiapan tatap muka yang kemarin oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diminta untuk mulai disiapkan, dan insya Allah dari sisi proposal kemudian dan lain-lainnya kita juga sudah menyiapkan. Hari ini kita coba sosialisasikan, mudah-mudahan situasi segera membaik sehingga keadaan yang kita inginkan, kita bisa tatap muka langsung dengan anak-anak, pembelajaran langsung dengan anak-anak, itu bisa segera kita lakukan. Mohon izin untuk share screen-nya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, SMPT Ukhuwah Banjarmasin memiliki 15 kelas. Jadi dari 15 kelas itu jumlah siswanya juga cukup banyak, sehingga dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka nantinya harus dirancang sedemikian rupa agar protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik, dengan ketat, sehingga mampu menjaga bahwasanya ada rasa aman dari orang tua, ada rasa aman dari siswa ketika mereka berhadir ke sekolah untuk mengikuti kegiatan tatap muka. Tadi sudah disampaikan sama Direktur Pendidikan, kita langsung saja. Jadi kita juga sudah menyiapkan beberapa bagian yang dimintakan disiapkan oleh instansi Dinas Pendidikan. Jadi persiapan fisik satuan pendidikan, kemudian persiapan administrasi dan pengajuan permohonan, kita berkasnya sudah siap. Kemarin hari Kamis sudah kita datang ke Dinas Pendidikan, kemudian kita mau mengajukan dari Dinas Pendidikan diminta untuk ditahan dulu, disimpan dulu di sekolah, karena hari Jumatnya Dinas Pendidikan beserta tim Satgas COVID-19 itu akan melakukan koordinasi. Jadi berkasnya kita tarik kembali ke sekolah, tapi berkasnya sudah ada. Kemudian setelah itu nanti baru ada verifikasi lapangan, kemudian pembuatan rekomendasi, dan seterusnya. Jadi sampai dengan tahap kedua, SMPT Ukhuwah Banjarmasin sudah siap untuk mengajukan permohonan izin untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian dari kuesioner yang dimintakan, alhamdulillah di SMPT Ukhuwah beberapa sarana protokol kesehatan itu sudah juga tersedia. Termogan ada 4 unit, kemudian sarana cuci tangan pakai sabun ada 126 buah, jadi tersebar di seluruh titik. Kemudian ruang belajar layak, nanti juga ada informasi terkait dengan pembagian jumlah siswanya, satu kelas berapa orang dan seterusnya. Toiletnya juga ada, cukup dan sangat layak untuk kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian air bersih tersedia, kemudian ketersediaan disinfektan juga sudah kita siapkan. Di SMPT Ukhuwah disediakan ada 2 bilik disinfektan yang insya Allah secara rutin dikontrol operasionalnya bisa dan baik, mesinnya dan seterusnya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Kalau UKS juga senantiasa siap untuk menjadi
tempat untuk apabila ada siswa yang mengalami kendala dan seterusnya. Kemudian kita juga koordinasi dengan layanan rujukan kesehatan terdekat, baik di puskesmas maupun rumah sakit terdekat di sekitar SIT Ukhuwah. Tadi sudah sampaikan juga. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita siapkan. Jadi di kelas itu kalau sebelumnya itu ada 30 sampai 32 orang anak, maka satu kelasnya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi antara 15 sampai dengan 16 orang anak satu kelasnya. Otomatis dari sisi tata ruang kelas itu juga akan terjadi penyesuaian dan lebih ringan. Selanjutnya bagaimana dengan proses masuknya? Apa langsung plek 100% atau tidak? Jadi nanti anak-anak akan masuk dibagi jadi 2 bagian, 50-50%. Kemudian 50% masuk tatap muka, kemudian 50%-nya belajar dari rumah. Sistemnya juga sudah kita siapkan. Jadi ketika pembelajaran langsung di kelas, anak-anak yang belajar di rumah itu juga bisa menyimak pembelajaran langsung di kelas seperti itu. Hanya saja nanti mungkin ketika pengerjaan tugas itu mereka tidak dalam pendampingan secara langsung oleh guru yang bersangkutan seperti itu. Jadi kita melakukan blended learning, ada yang offline dan online dan dikombinasikan sehingga mudah-mudahan hasil pembelajaran yang dilaksanakan pun nanti juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan baik itu di sekolah maupun di rumah. Tersediaan toilet tadi sudah disampaikan, kemudian ini untuk wastafel dan toiletnya. Di depan kelas slogan-slogan untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan lainnya itu juga sudah disiapkan. Kemudian ini UKS dan seterusnya. Nah ini yang tadi kita sampaikan. Jadi misalnya ini contoh kelas 7A, Nana Asma'u, dari 32 siswa itu dibagi jadi 2 kelompok. Ada 16 orang pertama, kemudian kelompok kedua 16 orang kedua. Nanti turunnya gantian. Selanjutnya, bagaimana dengan jadwal KBM kelompoknya? Jadi jadwal KBM itu maksimal dilaksanakan selama 4 jam. Ini gambaran kegiatannya. Seperti biasa masuk, kemudian dari jam 8 sampai pukul 12 itu adalah aktivitas KBM di kelas. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat maksudnya agar tidak terjadi potensi terjadinya titik kumpul. Ini yang jadi harus jadi perhatian bagi kita semuanya. Titik-titik kumpul itu harus diminimalisir. Kemudian anak-anak yang mohon maaf biasanya mungkin ketika berangkat ke sekolah itu tidak sarapan, mohon agar mulai hari ini, mulai besok nanti sudah mulai dilatih untuk sarapan duluan. Karena nanti sekolah tidak menyediakan kantin, tidak menyediakan snack dan seterusnya, karena khawatir akan terjadi titik kumpul dan faktor kesehatan, faktor keamanan ini menjadi prioritas utama. Sehingga mohon dibantu oleh Bapak Ibu semuanya agar anak-anak nanti bisa sarapan duluan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian sebisa mungkin kami harapkan agar anak-anak bisa dijemput tepat waktu. Tepat waktu agar sekali lagi potensi-potensi titik kumpul itu muncul, itu bisa kita minimalisir. Tapi insya Allah rasa-rasanya karena anak-anak ini tidak cukup lama tidak ketemu sama temannya, maka akan sangat besar potensi untuk ngumpul dan seterusnya. Tapi insya Allah kita juga akan siapkan tim agar hal ini bisa diminimalisir. Nah, untuk itu nanti kita harus terus berkoordinasi antara sekolah, kemudian tim satgas di internal kita di sekolah, kemudian juga dengan orang tua. Agar sinergi ini terus bisa kita lakukan, yang harapannya nanti KBM bisa maksimal, kesehatan tetap terjaga, kemudian aktivitas lainnya juga bisa berjalan dengan maksimal pula. Kemudian di internal kami juga sudah membentuk tim gugus tugas internal. Jadi sudah kita SK-kan, ada rapat koordinasi kemarin dengan bidang Sarpra, apa saja yang dibutuhkan itu kita sampaikan. Kemudian dari Sarpra Yayasan juga siap mensupport. Kemudian guru-guru juga kita sampaikan bahwasanya nanti ini adalah amanah besar. Artinya semua harus sigap, harus betul-betul siap, dan harus betul-betul peka dengan keadaan yang akan dihadapi. Sebisa mungkin kita akan
memaksimalkan potensi yang bisa kita lakukan agar kegiatan-kegiatan KBM itu bisa maksimal pun dilakukan di kelas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi disampaikan bahwasanya nanti ada 3 tim. Yang pertama tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Ini dikoordinir oleh Wakakurikulum beserta tim Walas dan tim BK. Kemudian ada tim kesehatan, kebersihan dan kesehatan. Ini bersama tim Wakasiswaan. Selanjutnya tim pelatihan dan humas. Jadi ada tim ini yang harus terus berkoordinasi dan kita sudah siapkan tim-tim ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, nanti setelah ini akan diberikan link survei kesediaan dari orang tua. Nanti setelah menyimak hal ini, sekali lagi silakan diisi surveinya sehingga kita bisa mengukur berapa persen dari orang tua SMPT Ukhuwah, berapa persen dari SMA IT Ukhuwah yang bersedia anaknya nanti masuk ke sekolah dengan protokol kesehatan yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian berapa persen orang tua yang tidak bersedia. Kemudian jika ada masukan atau sarannya, baik itu yang bersedia ataupun belum bersedia, mohon diberikan masukan agar itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semuanya. Pada intinya, kita juga mengharapkan situasi ini segera membaik. Tapi sekali lagi, kita akan menunggu status final dari pemerintah Kota Banjarmasin, dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, apakah boleh atau tidak. Kalau belum boleh, maka kita akan lanjut BDR. Kita akan lanjut online. Tapi kalau sudah boleh, maka kita akan lakukan beberapa kombinasi pembelajaran. Tadi ada yang blended learning ataupun flipped learning dan seterusnya. Barangkali demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi awal bahwasanya kita sedang bersiap menyambut pembelajaran tatap muka. Kalau nanti sudah dapat lampu hijau, kita akan maju. Tapi kalau masih belum dapat lampu hijau, kita juga akan tetap berjalan sesuai dengan jalur yang sekarang sudah kita lakukan secara online, pembelajaran dari rumah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Kemudian sosialisasi yang kedua adalah penyampaian dari Kepala SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin kepada Ustadz Khairul Hadi SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadiran Allah karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi antara yayasan, kemudian dewan guru, serta juga Bapak Ibu dan siswa sekalian, keluarga besar dari SMP IT dan SMA IT Ukhuwah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menyampaikan. Insya Allah sudah apa yang disampaikan oleh Ustadz Hairani tadi selaku Direktur Pendidikan dan juga Ustadz Abdurrahman selaku Kepala Sekolah SMP IT Ukhuwah itu sudah sangat jelas ya menunjukkan kepada kita tentang apa dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang intinya adalah di Yayasan Ukhuwah itu akan tetap mengacu kepada hasil keputusan pemerintah melalui Satuan Tugas Gugus Penanganan COVID-19. Jika memang sudah dinyatakan boleh, maka baru kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jika belum, kita tidak akan melaksanakan. Namun sekolah berkewajiban mempersiapkan lebih dahulu sehingga ketika nanti diperbolehkan kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka.
Kemudian mohon izin secara khusus di sini Ulun akan menyampaikan apa yang telah kami lakukan dan kami siapkan di SMA Tionghoa. Pada intinya seluruh proses tahapan awal sampai akhirnya itu sama sesuai dengan disampaikan oleh Ustadz Herani dan Ustadz Abdurrahman tadi. Kemudian yang pertama tentu adalah kita berpatokan pada zona yang dikeluarkan pemerintah bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka hanya boleh dilaksanakan apabila kota atau daerah tersebut berada di zona kuning. Kemudian kapan pelaksanaannya itu tadi menunggu perkembangan terbaru status Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian apa yang telah dilaksanakan oleh sekolah? Yang pertama, kami selain mengisi daftar kesiapan sekolah, ya, kita juga sudah membuat satuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di unit SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, di mana di situ juga sama standar memang ada tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, serta tim pelatihan dan humas. Nah, ini proposal yang telah kami susun, dan proposal ini sifatnya kami susun lebih dulu, jadi sehingga kalau diminta kita bisa mengirimkan. Memang ada perbedaan antara SMP dengan SMA IT, di mana SMP IT Ukhuwah itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota, yang mana kita ketahui Dinas Pendidikan Kota dalam waktu sepekan ini telah melakukan koordinasi persiapan untuk menyongsong berubahnya status Kota Banjarmasin ke zona kuning. Kemudian sedangkan kami di SMA IT Ukhuwah karena berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi, dan sampai saat ini juga Dinas Pendidikan Provinsi masih menunggu status menuju ke zona hijau ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan pagi tadi melalui media online. Namun karena SMA IT Ukhuwah ini juga satu lokasi dengan SMP IT, kita beririsan, maka kita juga melaksanakan hal yang sama sehingga saling mendukung. Untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka di baik di SMP IT Ukhuwah ataupun pada akhirnya nanti juga di SMA IT Ukhuwah. Kemudian apa yang dilakukan jelas sama, kita juga akan memenuhi seluruh standar ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan sekolah. Ini beberapa di antaranya, misalnya toilet bersih, kemudian lengkap dengan sabun, hand sanitizer, kemudian termogun, kemudian juga peralatan cuci tangan, ya, portable sudah kita sediakan. Itu kemarin kita sediakan di seluruh lantai di depan kelas-kelas di SMA itu sudah kita siapkan perlengkapan cuci tangan portable-nya. Kemudian juga Bapak Ibu orang tua SMA Tuka mungkin ingat beberapa waktu yang lalu kita telah menyebarkan angket pemetaan kesehatan warga satuan pendidikan yang diisi oleh orang tua, diisi oleh siswa, oleh guru juga. Nah, itu yang tahap pertama. Insya Allah nanti yang tahap kedua akan kita lakukan lagi pemetaan kondisi kesehatan warga sekolah ini. Kemudian kita merancang pembelajaran dan bantuan psikososial. Nah, ini ruang kelas sudah kita desain, di mana maksimal hanya 15 orang yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan kegiatan pembelajaran tatap muka sama juga sebagai disampaikan oleh SMP tadi bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran, ya, tidak semuanya turun, tetapi bergiliran, di mana satu kelas dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu sebanyak 15 orang pada kelompok pertama, kemudian 15 orang pada kelompok kedua. Durasinya juga sama dan juga sama, tidak ada kegiatan istirahat, bahkan kantin pun juga tidak akan dibuka dulu. Jadi anak-anak sarapan di rumah, kemudian membawa bekal dan alat minum masing-masing. Kemudian berikutnya, selain menyiapkan ruang kelas untuk pembelajaran yang hanya digunakan 50% siswa, kita juga pada bagian teras telah membuat zona sebagaimana yang diminta juga, yaitu telah membuat zona dan alur sirkulasi
para warga sekolah, mana untuk turun, mana untuk naik, gitu kan. Sehingga dalam kondisi yang minimalis tetap mendukung pada terwujudnya physical distancing di sekolah pada masa pembelajaran tatap muka. Kemudian sekolah juga sudah merancang sistem pencegahan COVID untuk warga sekolah. Ini kebetulan saya sendiri ketika datang ke sekolah, ini prosedurnya Bapak Ibu, ya seluruh warga sekolah nanti siswa, guru dan semuanya ketika memasuki lingkungan sekolah ini akan dicek suhu badannya, kemudian akan diminta untuk cuci tangan. Nah ini termasuk ketika keluar dan ketika keluar sekolah. Nah kemudian bagaimana jika ada siswa yang dalam perjalanannya misalnya ketika dia datang setelah dicek suhu badannya akan ternyata lebih tinggi daripada normal, maka dia akan diminta untuk kembali dan istirahat di rumah serta dihubungi orang tuanya. Nah, jadi ini prosedur kita, termasuk juga di kelas setiap selesai pembelajaran akan kita lakukan penyemprotan atau disinfeksi. Penyemprotan ruang kelas sehingga betul-betul nanti kondisi lingkungan sekolah kita itu terlindungi secara maksimal dari kemungkinan terjadinya penyebaran virus. Nah, ini yang kita lakukan juga disinfeksi di lingkungan di ruang kelas masing-masing. Kemudian karena disyaratkan juga, ya kita telah memasang poster-poster afirmasi dan ajakan yang intinya mengingatkan anak-anak dan seluruh warga sekolah untuk tetap waspada. Misalnya area menggunakan masker, kemudian prosedur cuci tangan, kemudian prosedur ketika batuk, dan lain-lain. Nah, jadi secara fisik ini yang telah kami siapkan, termasuk juga sistemnya tadi adalah pembagian kelompok belajar, kemudian juga prosedur penanganan. Jika ternyata saat KPM ada ditemukan siswa yang sakit dengan sebab apapun, maka telah kita siapkan. Termasuk juga nanti pelatihan untuk Dewan Guru, tim sarana, tim keamanan tentang bagaimana penerapan prosedur dari awal siswa masuk ke lingkungan sekolah, siswa saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, termasuk saat siswa selesai KBM pulang, apa yang dilakukan untuk anak-anak, apa yang dilakukan untuk sarana yang telah dipakai oleh anak-anak. Nah, jadi ini yang telah kami siapkan, dan sekali lagi intinya adalah masa pembelajaran tatap muka di SMA Tiongkok itu akan dilaksanakan mengikuti keputusan dari pemerintah. Kemudian juga SMA Tiongkok akan mempersiapkan diri sesuai kriteria yang ditentukan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga juga tentunya semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat bertemu dan bersilaturahmi secara langsung. Ulun kira itu saja penyampaian ulun terkait dengan apa yang di SMA Tiongkok. Istilahnya mudah-mudahan juga sudah memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu semua tentang apa dan bagaimana nantinya jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Demikian, atas segala kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, ulun mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi penyampaian persiapan pembelajaran tatap muka dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Bapak Ibu yang kami hormati, di kolom chat kami lihat luar biasa banyak sekali saran dan juga pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Untuk selanjutnya nanti beberapa saran-saran yang ingin Bu Hanpian sampaikan juga bisa disampaikan lewat link isian survei yang akan kami bagikan di setelah kegiatan Zoom pada hari ini. Namun sebelumnya karena memang kita masih ada sedikit waktu, mungkin ada beberapa tanggapan-tanggapan yang ingin diberikan oleh tim SMP dan SMA terkait pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Kepada Ustadz Abdurrahman atau Ustadz Khairul Hadi atau Ustadz-Ustadzah yang lainnya, dipersilahkan mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Murni. Mohon izin untuk menanggapi beberapa masukan dari Bapak Ibu wali murid. Yang pertama, harapan agar diberikan manual book terapan untuk dipelajari, insya Allah kita siapkan. Nanti kita siapkan bahannya untuk kemudian kita share kepada Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran aktivitas yang akan dilalui anak-anak di kegiatan tatap muka nantinya. Kemudian berikutnya, sekali lagi seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwasanya rancangan alur kegiatan pemberlakuan tatap muka itu nanti di satuan pendidikan, maksudnya di sekolah, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, persiapan fisik oleh satuan pendidikan, itu yang sedang dan sudah kita siapkan. Kemudian yang kedua, persiapan administrasi dan pengajuan permohonan, itu administrasinya sudah kita siapkan. Kemudian pengajuan permohonan tinggal kita masukkan pengajuannya kepada pihak terkait. Kemudian setelah itu nanti baru ada verifikasi lapangan, Bapak Ibu. Kalau nanti setelah verifikasi lapangan dari tim Satgas COVID-19 Kota dan lain-lainnya menyatakan SMP TU-Ukhuwah atau SMA TU-Ukhuwah tidak layak untuk melaksanakan PTM, maka PTM tidak dilaksanakan. Artinya lapis ketiga ini nanti akan menentukan langkah berikutnya. Kalau nanti sudah ada izin, baru lanjut ke lapis keempat. Jadi kalau sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh tim terkait, kemudian disetujui, layak, dan dinilai aman oleh tim Satgas COVID-19, kemudian dibuatlah rekomendasi. Kemudian rekomendasi itu akan diteruskan surat permohonan tersebut kepada Dinas Pendidikan Kota, dan setelah itu nanti baru ada tahapan-tahapan berikutnya. Jadi ada beberapa lapis-lapis berikutnya yang harus kita hadapi, dan hari ini adalah informasi awal bagaimana bahwasanya kita bersiap menuju kegiatan pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana dengan alur masuk, bagaimana pengecekan suhu tubuh, di mana tempatnya, titik turun anak nanti di mana. Nanti mudah-mudahan bisa kita siapkan bagannya sehingga bisa segera kita share kepada Bapak Ibu semuanya sebagai gambaran aktivitas yang akan kita lakukan ketika PTM itu sudah dilaksanakan. Secara umum, nanti ketika masuk ke area sekolah, anak-anak akan diukur suhu badannya. Ketika ada di atas dari suhu badan 37 derajat, maka dengan sangat terpaksa anak harus balik kembali ke rumah. Jadi titik pertama adalah pengukuran suhu badan dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan itu nanti akan kita lakukan dengan ketat, dan ini harus mendapatkan perhatian yang penuh pula dari seluruh tim yang bertugas, tidak hanya oleh guru yang di kelas, tapi juga oleh tim di lapangan seperti security, tim kebersihan, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu nanti dapat surat keputusannya, maka juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Tapi kita berharap mudah-mudahan keputusan siap atau tidak siap nanti memang sudah kondisi di Banjarmasin sudah sangat siap, sudah sangat hijau, dan memungkinkan untuk pelaksanaan aktivitas kegiatan belajar mengajar secara langsung. Jadi sekali lagi, ini adalah informasi awal bahwa kita sedang bersiap-siap, kita sudah melakukan ini, kemudian karena dari permintaan dinas itu mengharapkan ada survei dari orang tua, makanya kita melakukan sosialisasi ini. Kemudian dengan apa yang sudah kita siapkan sampai saat ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengizinkan anak nanti masuk sekolah atau tidak? Nanti silakan disampaikan di link survei tersebut. Kemudian apabila belum bersedia juga berikan masukan hal-hal yang perlu kami siapkan lebih baik lagi agar nanti ini jadi acuan. Apakah nanti SMP TU-Ukhuwah oleh Dinas Pendidikan, oleh tim Satgas itu layak untuk PTM atau tidak, seperti itu. Barangkali demikian apa yang bisa kami tanggapi pertama dulu. Barangkali dari SMA TU-Ukhuwah, silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Abdurrahman. Mohon maaf keluar dari layar. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan sarannya, luar biasa. Intinya kita juga tidak mau terburu-buru. Mohon maaf,
ya. Intinya kita juga tidak mau terburu-buru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dan salah satu langkahnya adalah kita mensosialisasikan apa dan bagaimana jika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka ketika nanti zona pemerintah misalnya sudah menyatakan Banjarmasin atau Banjarmasin sudah dalam kategori aman dan boleh untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Tentunya pada masa-masa ini kami akan terus mempersiapkan diri. Misalnya tadi kita akan pertama sudah mengkoordinasikan seluruh lini yang ada di SMP dan SMA itu. Kemudian termasuk juga tentu kita akan membuat prosedur yang lebih detail sehingga secara maksimal mampu menciptakan kondisi di mana ketika pembelajaran tatap muka, kondisi lingkungan itu aman bagi anak-anak. Screening awal tentu dilaksanakan di bagian depan. Artinya ketika siswa yang datang atau warga sekolah sekalipun yang datang, ketika memang suhu tubuhnya di atas normal, akan kita minta untuk kembali. Nah, jadi seperti itu, sehingga ini juga sama berlaku dengan di tempat-tempat yang kita kunjungi. Kita screeningnya adalah pengukuran suhu tubuh dulu. Ketika memang suhu tubuh dianggap dalam kondisi normal, maka anak-anak dipersilahkan untuk masuk ke lingkungan sekolah, kemudian mengikuti seluruh kegiatan. Termasuk juga yang kami siapkan, salah satunya yang disyaratkan dalam proposal itu adalah mendata kondisi kesehatan warga sekolah terbaru, apakah siswa itu berasal dari yang sebelumnya, kalau istilah sekarang itu zona merah ya, apakah siswa tinggal di zona merah gitu kan, apakah ketika siswa menuju ke sekolah dia melewati zona merah. Itu juga akan menjadi pertimbangan kita nantinya. Yang jelas kita akan terus berusaha ya, ibarat istilah itu mempertajam atau memperdetil prosedur sehingga mampu menciptakan suasana kondisi yang maksimal yang bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya tentu ini tidak bisa langsung tercapai satu kali ya. Artinya nanti ketika kita akan terus berusaha, kemudian tentu sebelum betul-betul dinyatakan masuk, kita juga akan mensimulasikan seluruh prosedurnya. Dan tentunya ini juga nanti sangat diharapkan juga peran serta Bapak dan Ibu di rumah. Misalnya ketika anak dalam kondisi kurang fit, tentu lebih baik diistirahatkan saja di rumah masing-masing. Demikian dari Ulun menanggapi pertanyaan dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tambahan Ustazah Murni. Ya. Tentu menanggapi dari orang tua Agnia, tentu nanti salah satu prosedur yang kita lakukan ketika nanti dinyatakan boleh masuk, kita akan mengundang orang tua untuk melihat ya, bagaimana kesiapan fisik kita, gitu kan, bagaimana prosedur yang akan kita laksanakan. Sehingga betul-betul nanti kegiatan pembelajaran tatap muka ini memang betul-betul sudah dipahami bersama oleh sekolah dan juga orang tua siswa. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Inggi. Luar biasa, banyak sekali ya masukan-masukan di kolom chat. Karena memang kita masih ada sedikit waktu, kami persilahkan kepada ayah bunda yang memang tadi di kolom chat ada yang ingin berbicara ya, kepada ayah bunda yang ingin berbicara, dipersilahkan, atau ingin menyampaikan pandangannya, dipersilahkan ayah bunda. Itu mungkin Pak Tajri ya, ada di chat, silakan untuk Bapak. Mohon maaf Pak Tajri ya. Namanya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua nih Pak ya. Kita memang merasa prihatin sebenarnya Pak terhadap dunia pendidikan ini ya. Apalagi yang tertulis itu kan artinya bangkit kita untuk Indonesia maju. Nah jadi kita kebetulan melihat, menganalisa, mengevaluasi Pak ya, terkhusus untuk Kota Banjarmasin. Dan yang membuat kita heran itu kadang-kadang
tempat-tempat misalnya mall, hiburan dan lain sebagainya itu kan dibolehkan gitu ya. Nah, sementara untuk pendidikan kok kelihatannya agak dipersulit gitu ya. Dipersulit kalau saya lihat menurut saya oleh pemerintah gitu ya, berdasarkan SK 4 Menteri tadi. Nah, tetapi kan ada dari Menteri Pendidikan gitu ya, karena kita kan mengacu kepada sana walaupun ada SK 4 Menteri Pak ya. Yang paling penting itu kan artinya kesepakatan orang tua itu kalau saya menggarisbawahi Pak. Ya, kesepakatan orang tua murid. Nah, kalau memang orang tua murid sepakat untuk tatap muka, nah mungkin teknisnya kan yang mengatur sekolah Pak. Artinya tadi 50% misalnya tetap masuk ruangan, yang 50% mungkin di rumah. Nah, saya sepakat itu Pak. Nah, cuman mungkin ini ada saran, mungkin masalah jadwal pemulangan saja Pak. Jadi diberi jeda waktu gitu ya. Misalnya berapa kelas misalnya apakah 5 menit, apakah 10 menit, ya ada pembedaan Pak. Jadi misalnya 2 kelas atau 3 kelas misalnya jam 12. Nah, setelah itu mungkin jam 12 lewat 5 menit. Nah, tolong diberitahu kepada orang tuanya agar anak-anak kita turunnya itu pulangnya tidak bersamaan. Nah, kalau misalnya jeda pulangnya itu bersamaan jam 12, otomatis kan tetap terjadi, Pak, kerumunan itu. Nah, tapi kalau diberi jeda waktu, nah kami di Barito Utara misalnya oleh pemerintah daerah diberikan izin untuk melaksanakan perkawinan. Nah, ini contoh saja, Pak ya. Jadi misalnya undangannya itu ada 200, nah itu misalnya dibagi 4 Pak, 4 zona misalnya. Jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian, akhirnya terjadi 4 zona. Nah, jadi 4 zona ini berarti per zona hanya 50. Nah, jadi mereka tidak terjadi kerumunan-kerumunan itu. Ini hanya saran saja Pak, saran masukan gitu ya. Karena sebenarnya saya jujur saja Pak, mengharapkan tatap muka ini dari dulu. Ya, karena walau bagaimanapun anak-anak kita di rumah ini belajar via Zoom, terkhusus kami Pak ya, terkhusus kami di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara ini kadang-kadang sinyal ini Pak yang menjadi permasalahan, gangguan gitu ya, apalagi anak-anak kita yang di pedalaman. Nah, kadang-kadang listrik di sini padam 1 hari gitu ya, full. Nah, kalau sudah terjadi pemadaman, otomatis Pak, walaupun di rumah misalnya ada genset, tetapi kan jaringan-jaringan telekomunikasi itu kan mereka menggunakan listrik negara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Saya ini Reza Kak. Ulun orang tuanya dari Reza. Jadi silakan Pak. Maaf. Yang tadi sudah selesai belum Pak? Pak Tajri. Ya, mohon maaf Bapak, tadi Pak Tajri masih bicara, Inggi ditunggu sebentar. Silakan. Maaf Pak. Silakan dulu Pak Tajri udah selesai atau belum? Ya, jadi tadi kan saran. Jadi kalau bisa, artinya pemulangan itu diberi jeda waktu lah gitu ya anak-anak kita. Nah, misalnya 5 menit atau berapa itu teknisnya kan pihak sekolahan. Tapi kami sangat berharap Pak anak-anak bisa tetap muka lah. Intinya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi terima kasih kepada Pak Tajri yang sudah memberikan pandangan luar biasa karena memang sudah sekian bulan Pak ya kita tidak tatap muka dan tentunya memang kita sangat memperhatikan protokol kesehatannya dengan ketat insya Allah seperti itu. Dan kalau dari kami sendiri merencanakan untuk kepulangan anak-anak itu stay-nya di dalam kelas dulu Bapak. Inggi stay-nya di dalam kelas baru nanti kalau ketika udah ibarat bahasa dijemput, jadi sistem tiketnya pun dari para guru untuk pemulangan itu insya Allah akan sangat ketat seperti itu. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak yang tadi mau menyampaikan, dipersilahkan Bapak. Mikrofonnya di-unmute dulu Pak. Ya, untuk meluruskan dari keinginan untuk anak didik sekolah seperti biasa, ini karena dari untuk kita wilayah Kota Banjarmasin, zona hijau baru sekarang ini
kemarin itu sudah zona hijau di seberang masjid yang masih zona merah, terus saya bertambah pulang zona hijau di Sungai Miai, Kelurahan Sungai Miai. Jadi pemerintah kota ini kalau misalnya mau ingin tahu lebih jelasnya nanti dari Pak Mahli ada nih, dari orang tuanya siapa ya Pak Mahli ya? Orang tuanya siapa ya Pak Mahli? Beliau itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang sepengetahuan dari ulun, ini memang sudah zona hijau, tapi zona hijau ini baru sekitar beberapa hari, di dalam akhir bulan Oktober ini sudah mau zona hijau. Tempat hiburan yang dibuka adalah untuk sementara waktu ini masih uji coba adalah bioskop. Yang lain-lain itu masih belum boleh untuk dibuka. Tadi juga ulun sudah ada wawancara juga dengan pihak wartawan, jadi tolong dimaklumin, memang ada rencana dari pemerintah kota bukannya mempersulit untuk anak didik kita untuk sekolah secara langsung. Dari pihak pemerintah ini tidak menginginkan ini nanti itu timbul ada klaster baru, klaster sekolahan, tetapi pemerintah mengevaluasi dari keseluruhan dari COVID-19 ini, karena terus terang aja Bu, ulun di dalam tim gugus COVID-19, jadi ulun agak banyak mengetahui dari keseluruhan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Ini memang ada rencana untuk sekolah-sekolah ini untuk diadakan untuk tatap muka, bukannya online lagi. Memang harus kita maklumi, karena dari COVID-19 ini kita untuk menjaga adanya klaster-klaster baru. Jadi untuk sekolahan, kemarin itu kami juga sudah ada rapat dengan pihak pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, memang ini ada rencana kita ini untuk diadakannya untuk tatap muka. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi, memang harus dilakukan ini adalah yang seperti tadi Ibu Ustazah bicara, ya kan, kami kalau misalnya pas lagi pulang sekolah, jadi anak murid didik ini diharuskan ini untuk di dalam sekolah dulu, hanya karena kalau misalnya pas berikan itu masing-masing seperti itu. Kalau misalnya untuk di undangan pengantin untuk pernikahan segala itu memang sudah diadakan itu sesuai daripada protokol kesehatan. Makanya satu persatu dari pihak pemerintah akan diperbolehkan untuk anak didik itu untuk bertatap muka. Memang terus sengaja jenuh sekali anak didik ya kalau termasuk orang tua untuk mengadakan ya seperti kita online seperti ini, dan memang kalau misalnya seperti anak didik ini kan sudah ada yang satunya itu di daerah pedalaman, memang untuk signal apapun itu memang agak lebih sulit. Jadi sekali lagi untuk sekolahan memang pihak pemerintah itu memang sudah ada rencana, ada wacana akan direalisasikan untuk diadakan untuk pendidikan itu untuk tatap muka. Dan bukan pemerintah itu untuk mempersulit. Walaupun kita pihak orang tua, kita harusnya itu secara bijak, kita lihat COVID-19 ini memang ada, bukannya memang diada-adakan. COVID-19 ini memang ada. Korban-korbannya itu bukannya dari kita-kita aja, dokter sampai presiden, sampai Perdana Menteri, seluruh di dunia ini banyak yang sudah menjadi korban dari COVID-19 ini. Kita ini untuk menjaga ini, ya alhamdulillah untuk sampai sekarang ini, di dalam beberapa hari ini, di dalam akhir Oktober ini, memang untuk Banjarmasin ini, keseluruhan untuk kota Banjarmasin ini, sudah zona itu adalah zona hijau. Begitu aja Ibu Ustazah, dari saya selaku orang tua, dan juga saya juga di dalam tim gugus, dan juga saya salah satu di dalam pemerintahan, saya bicara ini supaya semuanya itu serba kenyamanan, dan dari orang tua dari anak-anak didik kita ini supaya bisa memaklumi. Sekali lagi bukannya pemerintah ingin mempersulit supaya anak didik kita ini untuk sekolah. Semuanya Bu, bukannya dari pemerintah aja, semuanya dari orang tua, semuanya seluruh Indonesia berkeinginan anak didik kita bisa untuk sekolah bertatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya. Berhubung keterbatasan waktu, walaupun sangat banyak lagi orang tua yang ingin berbicara, mungkin kami persilahkan kepada satu lagi dari
wali murid yang ingin menyampaikan saran atau pendapatnya. Nanti untuk selanjutnya saran dari pian semua bisa dilanjutkan via isian survei yang kami bagikan. Kami persilahkan satu lagi kepada Bapak yang ingin menyampaikan atau mau berbicara, dipersilahkan. Ada Pak Marjuki sama Pak Subhan tadi, Ustazah. Iya, dipersilahkan Bapak Pak Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yayasan dan pihak sekolah atas waktunya. Singkat saja, pertama SKB Menteri sebagai pertimbangan dari saya lihat. Ulun saran sekali bahwa adakah kita menanyakan rekomendasi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang lebih independen ya. Karena pertimbangannya mereka adalah ahli yang tentu pertimbangan kesehatan ada di sana. Yang kedua, data terbaru CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit itu mengkategorikan 15 menit itu sudah termasuk kontak erat. Jadi ini saya menyampaikan beberapa saran dan pertimbangan agar kita semua, memang benar bahwa kita dalam keadaan bosan dan penat sudah, tapi ini adalah ujian kita semua untuk kita sikapi. Jadi SKB 4 Menteri tadi adalah bagian daripada usaha pemerintah untuk membuka ruang, tetapi juga harus perlu kita hati-hati menyikapinya. Yang ketiga adalah protokol, ada 2 protokol di sini, protokol di luar sekolah dan di dalam sekolah. Di luar sekolah berarti di keluarga. Kita tadi saya dengar beberapa kali pakai termogan. Termogan tidaklah sebagai alat pendeteksi utama. Apalagi kita lihat anak-anak kita adalah anak-anak usia muda yang memang punya imun yang lebih. Sehingga mungkin tidak tanpa gejala. Tetapi mereka kembali ke rumah dengan lingkungan orang tuanya yang bisa saja, nauzubillah ya, ada komorbid dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi. Jadi informasi tentang kondisi atau status anak yang mau masuk harusnya sekolah punya. Tidak cukup hanya termogan saja. Yang ketiga, protokol yang kedua adalah di dalam sekolah, di dalam kelas. Saya mendengar tadi pagi, memang pas mendengar anak-anak saya, itu tetap di kelas dan ada ventilasi. Tapi saya kalau andai pun jalan, itu sangat saran bahwa itu terbuka pintu, jendela, dan pakai kipas angin seperti kita di masjid. Karena sifat daripada virus ini seperti itu. Beberapa testimoni sudah disampaikan bahwa benar berada 15 menit dalam satu ruangan yang tertutup ber-AC itu sudah bisa membahayakan. Berbeda pandangan, saya paham sekali masalah listrik, masalah jaringan, benar-benar memang itu masalah kita bersama. Namun ada lebih lagi yang adalah masalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Jadi kesimpulannya adalah ulun mewakili di anak ulun dan mungkin beberapa orang tua lainnya, ulun menyampaikan tetap mengambil pilihan BDR sampai benar-benar aman, karena kalau hanya dari, mohon maaf, hanya dari satuan tugas dan pemerintah, saya termasuk yang tidak setuju, tidak sependapat informasi itu. Zona hijau pun sebenarnya apa makna zona hijau? Zona hijau harus kita lihat berapakah tes massal yang sudah dilakukan terhadap populasi yang ada. Tidak, ya kalau tes massal yang dilakukan jumlahnya segitu saja dan akhirnya kita menyimpulkan zona hijau, itu sangat menjadi informasi yang harus ditelaah lebih jauh ya. Demikian ayah bunda yang lain, mohon maaf ulun berbeda pandangan. Kesimpulannya ulun tetap memilih BDR sampai benar-benar aman. Mohon maaf salah hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Marjuki. Kemudian mungkin kami persilahkan kepada Pak Dokter nih ya untuk memberikan tanggapan kepada Dokter Ali yang tadi beliau ingin berbicara. Dan insya Allah ini adalah kesempatan terakhir karena memang kita waktunya terbatas. Kepada Pak Dokter kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kebetulan saya juga mengurusi pendidikan dokter, pendidikan profesi dokter ya. Jadi kami mau tidak mau karena sudah 3 bulan secara online untuk mengejar knowledge secara daring,
Dan ini tidak mungkin lagi untuk bisa dilakukan karena harus praktek berhadapan dengan pasien. Jadi kami rapat estafet ini dalam 1 bulan terakhir ini sampai sosialisasi kepada orang tua seperti ini, persetujuan sebagainya, sampai kepada tindak lanjutnya. Jadi kami 2 hari kemarin melakukan rapid test untuk mahasiswa. Nah, jadi rapid test 300 orang itu ada 21 yang reaktif. Sebagian besar dari Banjarmasin, kan mahasiswanya kan ada yang dari luar daerah juga, kabupaten. Ini sebagai contoh ya, jadi kami melakukan pemeriksaan rapid test untuk keamanan bagi dosen dan antar mahasiswanya sendiri. Nah, ini saat ini sudah dalam tahap untuk melakukan swab. Ya. Jadi sudah bekerja sama dengan Puskesmas Dinas Kesehatan, jadi untuk melakukan swab terhadap 21 orang mahasiswa ini. Harapannya nanti kalau misalnya swabnya negatif, insya Allah nanti bisa masuk hari Senin. Tapi itu pun di dalam perkuliahan nanti itu diatur juga jumlahnya berapa, ya karena mereka pada dasarnya masuk hanya untuk mengambil kasus pemeriksaan terhadap pasien. Jadi pasien pun diberikan yang aman. Jadi ini gambaran bahwa kami sangat khawatir dengan kondisi saat ini. Jadi kami melakukan rapid test terhadap semua mahasiswa. Nah, apakah nanti juga akan dilakukan untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa UKH ini ya. Mengingat ini contoh saat ini saja dari 300 itu ada 21 yang reaktif. Nah, nanti dari yang 21 itu berapa yang swabnya positif. Karena tidak mungkin mereka berkumpul selama anggaplah 4 jam di ruangan tertutup dengan jumlah ya separuh dari yang ada. Itu kalau ada satu yang ODP ya, tidak ketahuan bergejala, itu sangat berbahaya. Dan mohon maaf, saya sendiri sudah mengalami isolasi selama 28 hari. Keponakan saya 61 hari, ibu kandung saya meninggal, ayah saya meninggal, dan kakak kandung saya meninggal akibat COVID-19. Jadi saya sudah berpengalaman sendiri mengalami kejadian ini ya. Jadi saya, walaupun saya sudah ada imunitas, tapi saya tidak berharap ini terjadi pada siswa-siswa dan orang tua yang mempunyai anak di UKH ini ya. Demikian saya sampaikan agar kita berhati-hati untuk memilih untuk memulai pendidikan secara offline ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sharingnya. Mungkin sebagai penutup ada penyampaian lagi dari Ustadz dan Ustazah di Yayasan Ukhuwah. Kepada Ustadz Ustazah yang ingin menyampaikan, dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Murni. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas masukan yang luar biasa, karena untuk kebaikan kita bersama, baik yang nanti yang tadi menginginkan mau masuk maupun yang menginginkan tetap pembelajaran di rumah. Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa ingin meluruskan juga bahwa hasil survei pendataan itu bukan untuk menentukan, sebagaimana tadi sudah kami jelaskan, bukan untuk menentukan nanti masuk atau tidak masuk. Nah, tapi karena ini adalah untuk pendataan awal, ya, karena juga kita memfasilitasi ya Bapak Ibu, karena juga sekali lagi perlu kami sampaikan juga banyak sekali juga tuntutan untuk masuk ke sekolah dan seterusnya. Kemudian di sisi yang lain juga kita sangat memahami dan sangat menyadari bahwa kondisi saat ini juga banyak yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, oleh karena itu makanya kami juga melakukan pendataan awal tadi melalui survei ini. Kemudian kami sampaikan juga tadi di awal bahwa ini adalah sosialisasi awal untuk persiapan tahapan awal. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan nanti akan ada sosialisasi lanjutan yang nanti juga akan terkait dengan kita semuanya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sebagai penutup dari kami, bahwa kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas masukan Bapak Ibu, baik yang tadi masukan untuk memilih BDR maupun yang masukan untuk mempertimbangkan untuk PTM tadi dan sebagainya. Nah, insya Allah ini adalah untuk kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu kami juga mohon kerjasamanya untuk bisa mengisi yang tadi, supaya kita bisa sama-sama memandangnya secara
di tengah-tengah begitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah para wali kelas sudah ya membagikan link isian survei kesiapan pembelajaran tatap muka. Bagi ayah bunda yang sudah bergabung di Zoom ini, kami harapkan sudah mengisi link survei yang dibagikan oleh wali kelas kepada pian semua, dan seperti yang disampaikan tadi, itu adalah bagian awal kita untuk bisa ibaratnya tuh mengukur gitu kan kesiapan awal kita untuk persiapan tatap muka nantinya. Bukan berarti menentukan itu ibaratnya pilihan gitu kan, seperti itu. Jadi dipersilahkan saja kepada ayah bunda sekalian jika memang sudah menyatakan siap atau setuju dengan pembelajaran tatap muka, dan juga misalnya ada yang masih belum bersedia atau belum siap untuk pembelajaran tatap muka, dipersilahkan mengisi link tersebut dan beserta juga dengan alasannya. Demikian kegiatan sosialisasi kita di kesempatan sore hari ini. Semoga ini merupakan ikhtiar kita untuk bisa melakukan yang terbaik buat ananda kita sekalian. Dan tentunya kesehatan dan keselamatan itu adalah menjadi bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh ayah bunda sekalian dalam kesempatan sosialisasi pada Zoom di sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda sekalian.